Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kasus mengenai kasus tentang retrospektif. Nah, jadi di sini saya mengambil contoh jurnal yaitu berjudul Epidemiologi Karakteristik Positif COVID-19 di Kutai Kartanegara pada bulan Juli sampai Desember 2020. Nah, jadi pada kasus ini tuh pada awal tahun 2020, dunia itu kan dihebohkan sama penemuannya itu COVID-19. Nah, sejak kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali itu diumumkan. Nah, kasus tersebut tuh masih mengalami peningkatan sehingga sekarang Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten dengan kasus COVID-19 terbanyak di Kalimantan Timur. Nah, hal ini merupakan dampak dari banyaknya perusahaan pertambangan di Kutai Kartanegara yang menyebabkan terjadinya peningkatan mobilitas masyarakat di daerah tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengetahui epidemiologi karakteristik pasien COVID-19 di Kutai Kartanegara. Penelitian ini tuh merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan retrospektif. Jadi hasil pada penelitian itu sampel penelitian ini adalah pasien COVID-19 di Kutai Kartanegara selama periode Juli sampai Desember pada tahun 2020 itu dengan total 4.787 sampel yang telah memenuhi kriteria inklusi. Nah, hasil pada penelitian itu didapatkan kelompok usia terbanyak adalah 21 tahun sampai 30 tahun yaitu sebanyak 1.063 pasien sebanyak 22% dan rata-rata usia adalah 33,79 sampai 16 kurang lebih 16 sampai 23 tahun dengan rentang usia pasien yang terinfeksi adalah 0 sampai 93 tahun. Sebanyak 54,5% merupakan laki-laki dan 73,3% merupakan asimptomatik. Nah, kasus berjumlah 320 kasus, 6,7%, dengan riwayat perjalanan sebanyak berasal dari Jawa Tengah, 26,3%, jumlah kematian kasus sebanyak 94 pasien, 1,96%, dengan rata-rata usia adalah 54,99 kurang lebih 11,374 tahun dan mayoritas merupakan laki-laki 60,8% serta memiliki penyakit penyerta yaitu 94,7%. Nah, jadi kesimpulan dari kasus tadi itu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal terkait epidemiologi karakteristik pasien COVID-19 di Kutai Kartanegara pada bulan Juli 2000 pada bulan Juli sampai Desember 2020 itu yaitu yang pertama, COVID-19 ini menginfeksi semua kelompok usia, tidak hanya dewasa atau itu tetapi juga dari anak-anak, dewasa sampai yang rentan usia juga. Hal ini tuh tampak pada rentang usia pada pasien dari 0 sampai 93 tahun dengan mayoritas pada kelompok usia 21 sampai 30 yang merupakan produktif sebanyak 1.063 pasien. Nah, distribusi jenis kelamin pasien itu COVID-19 di Kutai Kartanegara didominasi oleh individu berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 2.610 pasien. Lalu kasus konfirmasi COVID-19 di Kutai Kartanegara sebagian sebesar merupakan kasus asimptomatik dengan total kasus sebanyak 3.508 pasien. Lalu persentase kasus pelaku perjalanan di Kutai Kartanegara selama bulan Juli sampai Desember 2020 itu menggambarkan terjadinya penurunan kasus dari 18,5% pada bulan Juli menjadi 3,3% pada bulan Desember dengan mayoritas kasus memiliki riwayat perjalanan dari Jawa Tengah yaitu sebanyak 84 pasien. Nah, pada kasus kematian pasien COVID-19 mengalami peningkatan sejak bulan Juli hingga bulan Desember dengan total 94 kasus kematian dengan rata-rata berusia 54,99 kurang lebih 11,374 tahun dan mayoritas berjenis kelamin laki-laki
serta memiliki penyakit menyertai. Lalu pada kasus prospektif ini saya mengambil judul yaitu kajian literatur studi desain dalam farmakoepidemiologi untuk mengetahui resistensi bakteri terhadap antibiotik. Nah, penelitian terkait resistensi bakteri terhadap antibiotik ini dapat dilakukan dengan berbagai studi desain. Nah, studi desain merupakan salah satu titik kritis dalam penelitian resistensi bakteri terhadap antibiotik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kelebihan dan kekurangan dari studi desain yang digunakan dalam penelitian farmakoepidemiologi tentang resistensi bakteri terhadap antibiotik. Nah, salah satunya itu desain studi CORD dapat digunakan untuk mengetahui insiden resistensi bakteri terhadap antibiotik pada setiap kelompok subjek yang terpapar antibiotik dan subjek yang tidak terpapar antibiotik. Nah, dua jenis desain study cord yang paling umum digunakan dalam penelitian resistensi bakteri terhadap antibiotik itu yaitu cord prospektif dan cord retrospektif. Nah, pada cord prospektif penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi secara prospektif sepanjang pelaksanaan penelitian. Namun dalam penelitian resistensi bakteri terhadap antibiotik, penggunaan desain study core perspektif itu membutuhkan waktu yang cukup lama atau bertahun-tahun untuk memperoleh hasil. Sehingga pada kasus ini penelitian core reproductive lah yang dapat menjadi alternatif untuk mempersingkat waktu penelitian yang akan dilakukan. Jadi pada penelitian ini rancangan penelitian dapat digunakan pada studi resistensi bakteri terhadap antibiotik itu yaitu ada case control, course sessional dan ekologi studi. Nah, masing-masing rancangan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, pemilihan desain studi dalam penelitian resistensi bakteri terhadap antibiotik ini dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, pemilihan desain studi juga dipengaruhi oleh jenis paparan yang diamati, jenis outcome, serta tipe penelitian komparatif korelatif studi. Nah, serta ketersediaan sumber daya dalam melakukan penelitian resistensi bakteri terhadap antibiotik. Baiklah, sekian paparan materi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.